Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Privat Alfaiz. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan membahas soal-soal persiapan CPNS tahun 2021 dan juga bisa untuk persiapan sekolah kedinasan. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Buat teman-teman yang selama ini kebingungan mau cari soal-soal TWK yang hot, yang sesuai dengan kisi-kisi di mana, kali ini aku akan memberikan soal-soal hot yang sesuai dengan kisi-kisi dan soal-soal hot yang muncul di tahun 2020 kemarin. Oke, gak usah berlama-lama, kita cek aja soal pertama. Nomor 1, pagar rumah Anda sulit sekali didorong. Setelah Anda cek, ternyata rodanya keluar. Kemudian Anda mengangkat pagar tersebut dan mengembalikan roda ke posisi jalurnya. Hasilnya, pagar berhasil didorong dengan lancar. Apa hikmah yang dapat Anda ambil dari kejadian tersebut terkait dengan integritas? Silakan teman-teman, kalian jawab di kolom komentar. Jawaban kalian yang mana? Apakah yang A, pagar sudah rusak dan sebaiknya diganti dengan yang baru? Begitulah kalau hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Yang C, hidup akan lancar jika berada di jalur yang benar. Yang D, diperlukan usaha dan kerja keras dalam meraih kesuksesan. Yang E, sikap menutup diri akan membuat kehidupan menjadi susah. Oke, sudah ketemu jawabannya dan kalian tulis di kolom komentar. Kita coba kerjain bersama. Nah teman-teman, kembali lagi ke soal nomor 1 tentang integritas dulu nih. Integritas itu ya kalau kita lihat dalam kamus ya, kamus kompetensi perilaku KPK, teman-teman bisa cek ya. Yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, nilai-nilai yang dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Berarti teman-teman, dari soal yang kita sudah baca tadi, yang poin penting yang harus kita cek di sini ya, yang harus kita tandai di sini yaitu kita mengecek sebuah roda, sebuah gerbang yang rodanya itu keluar jalur. Kemudian dengan usaha yang kita lakukan ya, kita kembalikan roda tersebut ke posisi jalurnya. Akhirnya yang awalnya itu sulit didorong, ketika sudah dikembalikan ke jalurnya, roda atau pagar tersebut itu mudah untuk didorong ya. Hikmahnya apa nih? Hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini berhubungan dengan integritas. Kalau kita ngomongin pagar sudah rusak dan harus diganti yang baru, ini kayaknya kurang tepat. Ini bukan hikmahnya. Yang B, begitulah kalau hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kayaknya nggak ada hubungannya gitu ya. Kurang tepat. Yang C, hidup itu akan lancar jika berada pada jalur yang benar. Mungkin sesuai dengan roda yang tadinya susah, ketika ditaruh di rel yang sesungguhnya atau tempat jalannya roda itu, maka dia akan mudah untuk kita dorong. Nah, ini sesuai ya. Kita simpan dulu jawabannya. D, diperlukan usaha dan kerja keras untuk meraih kesuksesan. Sepertinya kurang tepat. Dan yang E, sikap menutup diri akan membuat kehidupan menjadi susah. Oke, kurang tepat juga dan teman-teman tentunya sudah tahu jawabannya. Yuk bareng-bareng. Nomor 1 jawabannya yang C. Di Privat Alfaiz biasanya nomor 1 selalu yang C. Kenapa kak? Karena C itu cinta. Lanjut ke soal nomor 2. Indra berjanji akan membelikan sepeda jika anaknya berhasil menjadi juara kelas pada semester ini. Setelah ujian semester selesai dan Indra menerima rapor anaknya, ternyata anaknya berhasil menjadi juara kelas. Saat ini Indra sedang tidak memiliki uang. Sebagai orang yang menjunjung tinggi nilai integritas, apa yang sebaiknya Indra lakukan? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Jawaban kalian yang mana nih? A, B, C, D, E, F, G, E. Silakan. Oke. Sudah, kita akan coba cek bersama-sama kalau sudah. Oke, pause videonya nggak masalah kalau kalian masih belum mengerti maksud dari soalnya. Oke, sudah ya. Oke, kita lihat di kata kuncinya terlebih dahulu. Indra berjanji. Ya, dia sudah berjanji mau beliin sepeda anaknya kalau anaknya juara kelas semester ini. Dan yang terjadi apa?
ternyata anaknya benar-benar menjadi juara kelas. Saat itu Indra tidak memiliki uang. Nah, ini kata Koci juga. Dan Indra ini merupakan orang yang menjunjung tinggi nilai integritas. Salah satu ciri-ciri nilai integritas yang kita ketahui, buat teman-teman yang mau mencatat silahkan, ini aku catatkan. Yang pertama itu sangat berhati-hati dalam bertutur kata. Yang kedua, memegang ucapan, ya artinya menepati janji ya tadi ya. Yang tiga, jujur dalam bekerja, taat pada peraturan, dan yang kelima adalah bertanggung jawab. Nah, dari ciri-ciri ini, karena Pak Indra ini adalah orang yang menjunjung tinggi nilai integritas. Nah, dan ia juga sudah berjanji membelikan sepeda, dan pada kenyataannya anaknya juga sudah lulus, sudah mendapatkan peringkat, sudah berhasil menjadi juara kelas ya. Maka tentunya dia harus menepati janjinya. Oke, kita lihat yang A, memutus untuk menunda membeli sepeda, kayaknya kurang tepat. Dia menunda. Memberikan pengertian kepada anaknya bahwa sekarang ia belum punya uang, berarti dia kurang menepati janjinya ya, walaupun dia memiliki alasan dia belum punya uang. Oke. Yang C, menyewa sepeda dengan harga yang murah dan menggantinya dengan sepeda yang baru. Ya, di sini kan dia membelikan ya, menyewa. Mungkin dia salah satu alternatif karena nggak punya uang. Ya, kita simpen dulu nggak apa-apa. Kita cari jawaban yang paling terbaik dulu. Meminjam sepeda milik saudara untuk sementara waktu agar anaknya senang. Sepertinya ya kurang tepat ya, kurang memenuhi janji. Yang terakhir, mencari pinjaman dan membelikan sepeda yang baru. Nah, di sini mencari pinjaman itu bukan hal yang buruk ya teman-teman ya. Yang buruk itu apa? Yang buruk itu dia meminjam tapi nggak mau balikin. Nah, itu baru buruk. Nah, di sini mencari pinjaman untuk membelikan sepeda yang baru, dan dia bisa memenuhi janjinya memberikan sepeda untuk anaknya karena anaknya sudah menjadi juara kelas. Paham ya? Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Tes. Oke, mulai paham karena integritas ini sering muncul, jadi harapannya teman-teman mulai kuasai sehingga nanti waktu SKD kalian bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, ciri-ciri pemimpin yang berintegritas adalah. Nah, ini sudah kita bahas di poin yang sebelumnya tadi. Maka teman-teman tentunya udah bisa menjawab ya. Yuk, yang pertama mana nih kira-kira nih? Aku ulang kembali, siapa tahu ada yang lupa. Sangat berhati-hati dalam bertutur kata, memegang ucapan, jujur, kemudian taat pada peraturan, dan yang terakhir bertanggung jawab. Maka jawaban yang paling tepat, nggak usah berlama-lama, teman-teman tentunya juga sudah tahu. Yang mana jawabannya? Betul sekali. Jawaban nomor 3 yang B, jujur dalam bekerja dan selalu menepati janji. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, saat Anda hendak membayar pajak kendaraan bermotor, masih terdapat kekurangan beberapa dokumen yang diperlukan. Seorang petugas mendekati Anda dan menawarkan jasa. Semuanya dapat diselesaikan dengan syarat membayar sejumlah uang kepadanya. Apa yang Anda lakukan nih kira-kira? Malah ketinggalan berkasnya, sampai sana ada orang nawarin nih, mau nggak nih? Bayar aja sekian, nanti saya bantuin, bakal beres semuanya. Wah, tergoda nggak ya kira-kira kita ya? Silakan teman-teman, jawaban kalian yang mana? Boleh dicek. Oke, dapat jawabannya? Kita lihat. Kalau kita pilih yang A, menerima tawaran tersebut. Waduh, ini materi tentang integritas ya. Berarti kayak kurang tepat ini teman-teman. Ini lewat orang dalam, jalur orang dalam ini ya. Ini kurang tepat ya. Menunda pembayaran sampai dokumen yang diperlukan lengkap. Lumayan, bagus, kita simpan dulu. Karena kita ya nunda pembayaran karena belum lengkap kan. C, segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan menolak tawaran tersebut. Nah, ini menyelesaikan dua permasalahan nih. Dia kekurangan dokumen, dia lengkapin. Terus ada orang nawarin tadi, karena itu jalurnya kurang tepat ya, jalur orang dalam tadi, maka dia menolak tawaran tersebut. Nah, oke, kita simpan ini yang paling bagus dibanding B tadi ya. Yang D, menerima tawaran tersebut dengan meminta diskon. Ini juga sama aja, walaupun diskon tetap aja dia pakai jalur orang dalam, kurang tepat. Yang E, melaporkan petugas tersebut ke bagian pelayanan. Sepertinya ya kurang tepat ya kalau kita harus melaporkan orang tersebut ya. Kita pilih yang paling baik aja deh. Yaitu yang mana? Yang C, kita lengkapi dokumen dan kita tolak tawaran orang tersebut. Oke, nomor 4 jawabannya yang C. Oke, gimana? Mudah ya? Sering latihan akan membuat kalian menjadi terbiasa dan membuat kalian semakin siap untuk SKD tahun 2021. Lanjut ke soal nomor 5. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
dipidana penjara dengan penjara seumur hidup, atau silakan teman-teman cek jawaban kalian yang mana, A atau B atau C atau D atau E. Silakan, ini berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Teman-teman bisa cek di pasal 2 ya, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oke, jawabannya yang mana kira-kira? Ya, tepat sekali. Jawaban dari soal ini adalah yang B. Jadi ya, mereka akan mendapatkan hukuman minimalnya 4 tahun dan maksimalnya itu 20 tahun. Ini belum selesai sampai sini, mereka juga akan mendapatkan denda ya minimal sebesar 200 juta rupiah ya, dan maksimalnya itu adalah 1 miliar rupiah. Nah ya, oke, aman ya untuk soal nomor 5 ya teman-teman. Kita lanjut aja ke soal nomor 6. Soal nomor 6, Taufik ditugaskan untuk memberikan pengarahan sekaligus pengenalan tentang perusahaan kepada para pegawai baru. Durasi waktu yang diberikan kepada Taufik adalah 2 jam. Karena ada sesuatu urusan, Taufik berusaha menjelaskan semuanya dengan cepat sehingga selesai dalam waktu 1 jam. Hal ini menunjukkan Taufik adalah seorang yang seperti apa menurut kalian? Dikasih waktu 2 jam, dia nyelesainya 1 jam karena dia punya urusan atau dia buru-buru. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Jawabannya yang mana untuk soal nomor 6? Oke, kita lihat apakah yang A melalaikan tanggung jawab? Bukan ya sepertinya, karena dia sudah mengerjakan walaupun mengerjakannya disingkat. Harusnya 2 jam jadi 1 jam. Kurang tepat. Yang B bekerja semaunya. Bisa jadi. Kita simpan dulu deh. C tidak memiliki ketulusan dalam bekerja. Kurang tepat ya sepertinya, tidak memiliki ketulusan dalam bekerja. Oke, kurang tepat. Mungkin kasusnya bukan seperti ini ya. Oke. D melakukan korupsi terhadap waktu kerja. Bisa jadi kan? Dia kan seharusnya mengerjakan dalam 2 jam. Ibaratnya kalau aku ngajar nih, aku ngajar dalam suatu kelas. Aku ngajar durasi seharusnya 90 menit. Aku hanya mengajar 30 detik karena aku buru-buru gitu. Berarti aku kan nggak sesuai dong, nggak sesuai dengan apa yang harus aku kerjakan. Harusnya aku ngajar selama 90 menit, kok aku malah ngerjain dalam atau mengajar dalam waktu 30 menit. Berarti aku telah mengapa ini? Telah melakukan korupsi waktu. Tepat sekali ya. Maka nggak usah jawab yang E deh, yang ini kurang tepat ya. Jawabannya adalah yang D. Oke. Teman-teman kayaknya makin semangat dan makin siap ini untuk ujiannya ya. Semoga lancar ya. Sekarang saatnya kalian mengerjakan soal tugas yang sudah aku siapkan, yaitu soal nomor 7. Oke, ini dia soal tugas buat teman-teman kerjakan. Silakan jawabannya kalian kirimkan ke Instagramku yaitu Febri Irawan Faiz, atau juga bisa kalian tuliskan di kolom komentar jawabannya apa dan beri alasannya ya biar makin mantap. Oke, buat teman-teman juga yang pengen belajar UTBK, ujian mandiri atau soal kedinasan atau bahkan CPNS, kalian bisa cek di Instagramku yaitu Febri Irawan Faiz. Di situ aku sering posting, sehari bisa 2 sampai 3 postingan konten-konten seputar tes atau ujian mandiri, kedinasan, CPNS dan lain sebagainya ya. Oke, semoga konten-konten ini bermanfaat dan bisa membantu kalian buat sukses di masa depan. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like ke teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.